Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, kembali lagi bersama Ibu Syuaibatul Aslamiyah, guru kelas di Min 3 Langkat. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran IPA materi perkembangbiakan tumbuhan. Yeay! Semoga anak-anak bersemangat mengikuti pelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar dari materi ini adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan generatif, menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan vegetatif, dan menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran penemuan, peserta didik dapat menjelaskan tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan tepat, serta mengamalkan perilaku kerjasama, kreatif, berpikir kritis, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke sayang, kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalian tentu sudah tidak asing ya dengan berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Ada pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Berbagai jenis tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan, sandang, dan papan. Nah, kira-kira bagaimana ya cara tumbuhan tersebut menjaga kelestarian jenisnya? Kita cari tahu yuk! Nah, anak-anak, untuk menjaga kelestarian jenisnya, tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Adapun perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya penyerbukan, dan perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini didahului dengan adanya penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Nah, anak-anak, ciri dari perkembangbiakan generatif itu adalah munculnya bunga. Nah, coba kalian perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Sedangkan kepala sari memiliki struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari. Benang sari atau stamen merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah
untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Selanjutnya tangkai putik berfungsi untuk menopang kepala putik. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. Selanjutnya bakal biji. Putik bertemu benang sari, lalu terjadi pembuahan, dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Tangkai bunga untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. Dasar bunga sebagai tempat bertumpunya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Jika proses penyerbukan berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian, butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai, proses penyerbukan akan menghasilkan bakal buah. Anak-anak sekalian, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Nah, yang keempat, penyerbukan basta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, padi merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, mangga juga merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Selanjutnya, kita masuk ke tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif itu tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Selain itu, perkembangbiakan vegetatif bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif yang alami dapat dilakukan tumbuhan dengan cara tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal atau limpang, geragih atau stolon, dan juga spora. Sedangkan untuk vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek batang, cangkok, okulasi, merunduk, dan mengenten atau menyambung. Nah, anak-anak, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah tunas. Contoh tumbuhannya adalah bambu. Umbi lapis, contoh tumbuhannya merupakan bawang. Bisa bawang merah atau bawang bombay. Umbi batang, contoh tumbuhannya adalah kentang.
Nah, umbi akar, contoh tumbuhannya adalah wortel dan singkong. Akar tinggal atau rimpang, contoh tumbuhannya adalah kunyit dan juga jahe. Geragih atau stolon, strawberry. Spora, tumbuhan paku. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran ini adalah berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, ayo kita kerjakan latihan berikut ini. Nah, dengarkan ya. Pada tanaman jagung, perkembangbiakan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga disebut perkembangbiakan. Ayo kita cari jawabannya. Kira-kira apa ya jawabannya anak-anak? Mungkin kalian sudah ada yang menjawab dengan benar. Oke, kita tes dulu ya dengan memilih pilihan jawaban yang pertama. Salah. Coba kita tes dengan memilih pilihan jawaban yang kedua. Benar. Nah, berarti jawabannya adalah generatif alami. Pada tanaman jagung, perkembangbiakan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga disebut perkembangbiakan generatif alami. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.